Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa seorang itu ketika diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan apanya baik, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau seorang hamba diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan paham, dia akan tahu mana perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan tahu ini yang baik, ini yang buruk. Yang baik kita ambil, kita kerjakan. Yang buruk ya kita tinggalkan, kita benci, kita jauhi. Ini kalau kita punya ilmu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, ya sebaliknya kita akan tercela. Kenapa? Karena nanti kita akan melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya kita akan mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim dalam kehidupannya ini tidak cukup hanya beramal, tapi seorang hamba wajib bagi dirinya untuk membekali dirinya dengan ilmu agama. Barang siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalannya akan sia-sia. Barang siapa yang berusaha beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara buta-buta, tidak ada ilmunya, maka keimanannya tidak akan sempurna. Bahkan boleh jadi dia akan mengimani sesuatu yang sebenarnya bukan keimanan. Jamaah subuh yang kami muliakan, seorang hamba tidak akan mendapatkan kebaikan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia bekali dirinya dengan ilmu. Inilah yang pernah dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam sebuah kitabnya yang berjudul Ighatsatul Lahfan. Kata beliau, wa kullu ma fil Qur'ani minal madhi fahuwa min thamaratil ilmi. Segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Qur'an, ya, berupa pujian, maka semua itu adalah buah dari ilmunya, ilmu yang dia miliki. Wa kullu ma fihi min dhammin, dan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an berupa celaan, fahuwa min thamaratil jahli, maka itu adalah buah dari kejahilannya. Luar biasa ya. Orang yang punya ilmu itu akan apanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dipuji dengan keimanannya, tidak mungkin dia dipuji kecuali karena ada ilmunya. Seorang yang beramal soleh, tidak mungkin dia akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena ada ilmunya tentang amal soleh yang dia kerjakan. Kita sholat misalnya, ya saya ambilkan contoh misalnya sholat. Kalau kita sholat di atas ilmu, di atas bimbingan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, maka kita insya Allah ta'ala akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau kita buta-buta mengerjakan sholat, sholatnya tidak khusyuk misalnya, karena dia tidak mengerti apa itu khusyuk, apanya kedudukan khusyuk, dia tidak mengerti. Makanya di dalam Al-Quran ya, orang-orang yang tidak khusyuk dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Siapa itu? Orang-orang yang lalai dari salatnya. Dicela. Kenapa dicela jamaah sekalian? Karena dia lalai. Kenapa dia lalai? Tidak ada ilmunya, tidak mengerti. Ini pentingnya ilmu. Kita berpuasa misalnya, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala atas puasa yang kita kerjakan, itu kalau kita berpuasa di atas ilmu. Tapi kalau kita berpuasa buta-buta, tidak mau tahu sunnahnya Nabi SAW,
bagaimana ilmu yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan puasa, ibadah puasa ini, maka di sinilah kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah kita.